Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas 5 saham dengan yield dividen terbesar ya sepanjang 2026 ya. Artinya sepanjang 2026 itu sampai dengan bulan ini ya, bulan Mei atau Juni ini ya. Jadi belum dengan yang Juli sampai dengan Desember ya. Juli sampai dengan Desember itu bisa jadi ada lagi yang yieldnya lebih besar gitu loh ya. Tapi untuk sepanjang sepanjang 2026 ini adalah 5 saham dengan yield terbesar ya guys ya. Yang nomor 5, urutan kelima itu ada Adaro ya guys ya. Kita tentunya akan bahas juga ya saham-saham ini. Adaro ini tahun ini itu growth-nya, labanya growth dari 1,2 triliun menjadi 2,1 triliun ya. EPS-nya itu pasti growth 42 ke 73 ya. Ini masih bermain di batubara dan beralih ke energi terbarukan ya. Dia punya kepemilikan cukup tinggi juga di saham AADI, karena AADI ini juga dulu adalah spin-off dari Adro ya guys ya. Adro ini dividennya 2 kali ya guys ya. 2 kali dividen, kemarin itu akhir tahun ya. Akhir tahun itu sudah membagikan dividen, paymentnya tanggal 15 Januari, itu 145, finalnya itu April kemarin itu 118 ya. Ini tahun depan juga kemungkinan akan lebih maksimal lagi ya, lebih besar lagi. Karena apa? Karena memang melihat dari growth-nya ya guys ya, growth-nya cukup tinggi ya. Dari 1,2 menjadi 2,1 triliun. Harga sekarang juga cukup murah ya, 7,82 PE-nya, PBV-nya juga 0,81 ya. Adro ini masuk ke urutan nomor 5 ya guys ya, dengan yield 10,93% ya. Kalau melihat harga cumdate ya, harga cumdate yang terakhir ya, dia 2 kali dividen ya. Kita lihat cumdate yang terakhir ya, yang Mei yang April, yang 28 April 2026 ini ya. Yang keempat, siapakah dividen yield terbesar 2026 nomor 4 ya. Kita akan lanjut, tapi guys, gue ingetin lagi ya guys ya. Kalau channelnya Bang Omon ini sudah mengaktifkan gabung ya, kalian bisa ikuti supporter Bang Omon atau belajar intens ya. Tentunya di sini kita belajar saham secara lebih intens dan tentunya rekomendasi-rekomendasi saham juga ada gitu loh ya. Seperti itu. Oke, jadi yang selanjutnya siapakah juara 4, guys? Juara 4 itu ternyata adalah MPMX guys ya. MPMX ini kemarin ini ya, awal bulan Mei ini sudah dibahas di channel pelanggan ya. Kita rekomendasikan di harga 900 ya guys ya, di harga 900. Waktu itu kita cukup pesimis ya, kita prediksikan dividennya itu di 90-an. Ternyata ada kejutan, tapi gue ingetin waktu itu juga kemungkinan bakal ada kejutan, karena emang MPMX ini suka kasih kejutan ya guys ya. Dividennya 120, yieldnya 11%. Kalau melihat harga saat ini ya, ini belum harga cumdate, ini melihat harga saat ini MPMX, karena cumdate-nya masih masa depan ya guys ya, kita belum tahu ya. Cumdate-nya masih nanti ya, Juni ya. Juni tanggal 10 ya guys ya. Sorry, ini pay-date-nya salah ya, pay-date-nya bukan ini. Masa cumdate-nya tanggal 10, pay-date-nya Mei ya, nggak mungkin, ini pasti gua yang salah ya. Kita coba lihat aja MPMX. Ya, MPMX ini bagaimanakah tahun ini?
Tahun ini juga growth ya guys ya, labanya juga growth. PE lebih murah lagi dari Adro 6,91 ya, book value-nya juga 0,78. Ini murah ya guys ya, murah sekali ya. Ini 2024 kemarin sudah membagikan 120, ternyata 2025 bagi lagi 120. Padahal EPS-nya cuma 105 ya, jadi ada laba ditahan yang dibagikan sebagai dividen gitu loh ya guys ya. Laba ditahannya dimuntahin ya, dikasih ke investor ya. Ini memang cukup royal ya MPMX ini, karena ini memang grupnya Saratoga. Ini termasuk sapi perahnya Saratoga nih guys ya. Jadi Saratoga itu suruh dia untuk bagi dividen, ya kalian yang investornya MPMX kecipratan juga gitu ya. Jadi kalian investor-investor ini retail-retail apa ya, istilahnya retail plankton ya guys ya, itu juga kecipratannya dari pengendalinya gitu loh ya guys ya. Pengendalinya nggak mau bagi dividen, kalian juga boncos. Ya ini yang ketiga itu Astragrafia ya guys ya. Astragrafia ini yieldnya 12,49% ya, ini gede banget. Ya ini bagi dividen ini 2 kali ya guys ya. Yang pertama itu 30, yang kedua itu 211 April kemarin ya, 12,49%. Astragrafia. Gimana laporan keuangan Astragrafia? Kita lihat guys. Ya ini juga growth ya, dari 47 miliar ke 69 miliar ya. Ini ya, PE-nya juga murah 7,21, BBV-nya 0,93. Ini ya murah-murah semua ini guys. Ini dividennya ya 241. Ya payout-nya agak jumbo ya, 120% ini. Ya kalian jangan, kalau yang payout rasionya gede-gede gini guys, kalian jangan berharap tahun depan ini bakalan bagi dividen sebesar ini loh ya guys ya. Kalian nanti takutnya kalian salah paham ya. Kalian kira bahwa kalau udah bagi dividen payout rasio gede bakalan gede lagi. Tentunya sangat kecil sekali ya kemungkinan, karena ini payout rasio melebihi EPS. Ya, itu artinya guys, payout rasio yang melebihi EPS ini artinya dia itu laba ditahannya yang dikeluarin atau dia habis menjual aset gitu loh ya. Jadi equity-nya pasti berkurang ya, laba ditahannya itu sebagian adalah diakui juga sebagai equity ya, itu menghilang ya, berkurang karena dibagikan sebagai laba gitu loh ya. Jadi payout rasio gede ini belum tentu itu bagus gitu ya. Kedepannya mungkin dia akan sudah mentok gitu loh ya, sudah susah berkembang ya. Seperti itu. Ya, jadi ini payout rasionya gede di atas 100% ya. Jadi over dari laba yang dihasilkan. Oke, siapakah di tahta kedua? Di urutan kedua, ini adalah LPPF ya guys ya. Ini kemarin juga di grup pelanggan kita rekomen LPPF ini ya, di 1.500-an ya kita rekomen ya. Udah pada cuan-cuan semua ya. Para pelanggan kita itu cuan sekitar 20% ya. Ya, untuk LPPF sendiri yieldnya itu 12,89% di atas Astragrafia. Secara dividen tuh 250 ya, Mei kemarin ya baginya. LPPF ini gua nggak tahu ya tahun ini apakah
bagus reportnya. Kita coba lihat guys, LPBF. Ternyata memang bagus ya guys ya. PE-nya itu 1,3, murah sekali ini ya. Terus BBV-nya tapi mahal, 3,5. Ini EPS-nya juga naik ya, dari 284 ke 306. Ya akhir tahun ya, kemarin sama awal tahun kan lebaran ya, jualannya dia drastis naiknya ya pasti ya. LPBF ini cukup menarik juga ya ternyata ya. Setelah di Q2 itu minus ya, Q4 masih bisa untung 55 EPS-nya. Ternyata Q1 malah growth ya. Jadi ini memang cukup besar juga ya yield-nya di tahta kedua. Nah, siapakah yang terbaik guys? Ini kemarin di grup pelanggan juga udah kita rekomend ya saham ini. Ini adalah saham PPGL ya, alias Prima Global Indo Logistik ya. Ini cumdetnya besok ya, habis cuti bersama langsung cumdet. Ya, ini harganya bukan harga cumdet, ini harga terakhir 234 ya. Dividennya itu 39 ya, yieldnya itu 16% ya. Kita coba lihat ya guys ya, PPGL ya. Nah guys, PPGL ini udah arah berkali-kali ya. Jadi kalau misalnya sebelum pengumuman itu kita beli PPGL, kita itu dapat dividen itu yieldnya 33% ya. Karena memang waktu sebelum pengumuman itu harganya di 80-an ya. Si PPGL ini ya guys ya. Kita coba lihat apakah tahun ini bagus guys. Ya ini ternyata tidak ada laporan keuangan untuk tahun ini ya, belum ada ya. Jadi memang PPGL ini sebenarnya perusahaan yang biasanya itu imut-imut ya dividennya. Baru kali ini dia bagi dividen yang super jumbo. Ya nggak tahu gua itu historisnya kenapa, karena apakah dia jual aset atau laba ditanya dikeluarin semua. Ya biasanya cuma 4, 3, 4, 2, 4 ya, 4, 4, 2 gitu ya. Tiba-tiba Mei 2026 membagikan dividen gede banget 39,5 ya, super jumbo ya. Jadi memang untuk saat ini, sampai saat ini terbaiknya itu masih PPGL ini ya, untuk sampai dengan ini ya, Mei ini ya, 2026 sampai Mei ya. Nanti sampai akhir tahun kita nggak tahu ya siapakah yang menduduki 5 tahta yield dividen tertinggi di IHSG ya. Ya oke guys, mungkin kayak itu dulu aman-aman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.